Hello smart student, welcome to our social class. To continue our lesson, please check this out. Baik anak-anak ibu sekalian, hari ini kita masuk kepada zaman masa praaksara, di mana masa praaksara yang dikatakan dengan praaksara adalah masa belum mengenal tulisan. Jadi periodisasi masa praaksara itu ada 3, yaitu secara geologis, secara arkeologis, dan perkembangan kehidupan manusia. Kita lihat yang pertama A, secara geologis. Yang pertama adalah zaman Arkaikum, merupakan zaman tertua, kira-kira 2.500 juta tahun yang lalu. Yang kedua, zaman Paleozoikum, kira-kira 340 juta tahun yang lalu. Yang ketiga, zaman Mesoikum, 140 juta tahun yang lalu. Yang keempat, zaman Neozoikum, 60 juta tahun yang lalu. Nah, zaman Neozoikum ini dibagi 2, yaitu zaman tertier dan zaman kuartier, di mana zaman tertier merupakan makhluk-makhluk besar mulai punah seperti dinosaurus, gajah purba, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan zaman kuartier di mana kehidupan manusia pertama sudah dimulai. Di sini mulai ada kehidupan manusia. Kita masuk yang kedua, yaitu secara arkeologis. Dibagi atas 2 zaman, yaitu zaman batu dan zaman logam. Kita mulai yang pertama, zaman batu. Zaman batu itu dibagi atas 4, yaitu yang pertama Paleolitikum, zaman batu tua. Yang kedua Mesolitikum, zaman batu tengah. Yang ketiga Neolitikum, zaman batu muda. Dan yang keempat Megalitikum, zaman batu besar. Ya, peralihan dari zaman batu ke zaman logam. Kita lihat contoh daripada peninggalan zaman batu tua, yaitu Paleolitikum. Kita lihat di sini batunya masih berbentuk kasar. Kita masuk ke zaman Mesolitikum, zaman batu tengah. Ini adalah contoh gua tempat tinggal manusia prasejarah Abricosroce namanya. Selanjutnya adanya Jokkenmodiger atau sampah dapur berupa kerang. Selanjutnya kita lihat peninggalan zaman Neolitikum, yaitu kapak lonjong. Ini sudah berbentuk, dia juga sudah lebih halus. Ini contohnya ya nak. Kita lihat zaman Megalitikum, zaman batu besar. Kita lihat ada menhir. Menhir itu merupakan batu tegak atau tugu untuk tempat menyembah nenek moyang. Ada dolmen, ya, batu persembahan memuja arwah leluhur. Kemudian ada sarkofagus, kuburan atau peti mati untuk mayat. Kemudian ada pundan berundak, kalau anak-anak bisa lihat itu juga tempat sesembahan. Waruga juga untuk tempat menyimpan mayat. Nah, di sini sudah masuk yang namanya kepercayaan. Mereka sudah mengenal yang namanya kepercayaan kepada roh nenek moyang. Yang kedua, zaman logam. Ya, secara arkeologisnya, manusia sudah menggunakan bahan dari logam seperti perunggu, besi, tembaga. Indonesia hanya mengalami 2 zaman, yaitu zaman perunggu dan zaman besi. Baik, kita lihat ini salah satu contoh peninggalan zaman logam, yaitu nekara, tempat memasak pada masa zaman logam. Yang ketiga, periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan. Yang pertama adalah masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Kebutuhan manusia dipenuhi dengan cara berburu hewan dan mengumpulkan buah-buahan yang ada di sekitar lingkungan mereka, di mana kehidupan mereka berpindah-pindah atau nomaden. Jadi mereka ini mengumpulkan makanan dari satu hutan ke hutan yang lain, tidak bercocok tanam ya. Jadi kehidupan mereka berpindah-pindah atau biasa disebut dengan nomaden. Nah, ini masa berburu dan mengumpulkan makanan di sini ya. Kalau anak-anak bisa lihat gambar daripada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Yang kedua, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Kebutuhan makanan masih dengan berburu, tetapi sudah mulai mengenal bercocok tanam dengan sistem ladang.
Ya, mereka menebang hutan, membersihkannya, kemudian menanaminya. Sudah mulai hidup menetap dengan memilih gua sebagai tempat tinggalnya. Yang ketiga, masa bercocok tanam. Pada masa ini, peradaban manusia sudah mencapai tingkat tinggi, di mana manusia prasejarah memiliki kemampuan mengolah alam dengan bercocok tanam. Mereka sudah bisa mengembangbiakkan hewan dan berternak. Kehidupan juga sudah menetap, ya. Nah, di zaman bercocok tanam ini sudah melakukan perdagangan dengan sistem barter, yaitu tukar menukar barang. Yang keempat adalah masa perundagian, ya, merupakan masa terakhir praaksara sebelum masuk ke zaman sejarah. Pada masa ini peradaban manusia sudah maju tingkatannya, teknologi pembuatan alat-alat atau perkakas jauh lebih maju. Masyarakat telah mampu beternak kuda, unggas, dan lain sebagainya. Sudah menetap di perkampungan, ya. Kalau di masa perundagian adanya kelompok-kelompok petani, pedagang, dan perajin. Nah, di sini sistem kepercayaan sudah ada, percaya terhadap nenek moyang. Jadi kalau di zaman perundagian mereka sudah mengenal sistem masyarakat, sudah mengenal sistem musyawarah, dan sudah menetap di perkampungan, tidak lagi di hutan-hutan. Nah, kita lihat ini contoh daripada masa perundagian. Mereka sudah memulainya dengan membuat alat-alat dari logam dan sebagainya. Kita lihat nilai-nilai budaya masa praaksara, ya. Setelah dilewati tadi dari zaman batu, zaman logam, masa periodisasi masa kehidupan mereka, kita lihat yang pertama adalah nilai religius, ya. Yang kedua adanya nilai gotong royong. Yang ketiga nilai musyawarah, yang keempat nilai keadilan, kelima tradisi bercocok tanam, yang keenam tradisi bahari atau pelayaran. Good students, that's all for our class today. See you in the next video. See you.